Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel pasal 19. Di ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelak tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema saya beri hari ini waspada terhadap roh-roh jahat. Kita melihat Saul kemasukan roh jahat, ya. Kita tahu awal mula bisa dia kemasukan roh jahat karena memang roh Allah mundur dari dia dan roh jahat itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, kemasuknya roh jahat karena ada celah. Secara khusus yaitu Saul ya ada kebencian kepada Daud dan ini tidak diselesaikan atau belum diselesaikannya. Nah, ketika roh jahat masuk, maka kelakuan manusia yang dimasuki atau dipengaruhi oleh roh jahat itu adalah jahat. Ya, bahkan bisa membunuh. Nah, untuk itu kita harus menang terhadap roh jahat. Dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ya, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka iblis lari daripada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika ada celah-celah di mana roh jahat bisa masuk atau mempengaruhi hidup kita, maka celah-celah itu harus segera kita tutup dan selesaikan. Jangan sampai kasih peluang. Firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan ya kepada iblis. Jangan buka peluang bagi dia. Untuk itu, celah-celah itu harus kita tutup. Apa saja celah-celah yang bisa dia pakai? Misalnya, kebencian, iri hati, sakit hati, ya, perzinahan, pesta pora, mabuk-mabukan, kebohongan, ya, kebohongan, korupsi dan segala macam ya yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat dosa dan tidak diselesaikan itu adalah celah. Nah, untuk itu supaya kita bisa menang terhadap roh-roh jahat dan roh-roh jahat tidak mempengaruhi kita atau tidak menguasai kita, maka tutup setiap celah itu. Ya, kita harus berdoa. Ya, di dalam nama Yesus, ya. Apa iri hati kami tolak, kami tidak akan iri hati, saya tidak akan iri hati, saya mengampuni, saya mengasihi, dan seterusnya. Jadi, dosa-dosa tadi harus segera diselesaikan. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita pasti menang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom.